Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya Pung Kisah Sando. Oke, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di lapangan ya. Ini udah ready untuk dicoba terbang. Kemarin sudah saya cas ya baterainya. Mari kita segera persiapan dicoba. Tapi ini aku juga baru sampai di lapangan. Terus ini juga ada yang mau olahraga guys. Semoga masih aman ya, karena tempatnya dibagi dua. Ini tengah-tengahnya sudah dikasih kun ya untuk olahraga. Di seberang itu ada SD, itu SD saya dulu di sana guys. Nah, mari kita coba ya. Oke, untuk langkah pertama kita cek dulu. Kalau saya itu CG-nya belum tahu ya seberapa ya ini. Nanti pokoknya kalau masih berat depan kita geser ke belakang aja. Di langkah pertama kita nyalakan. Kita konekkan baterai ke pesawatnya ini ya. Nah, ini sudah konek ya. Tandanya lampunya sudah menyala, sudah berkedip-kedip. Lalu kita tutup. Nah, sampai bunyi matek. Ini tandanya sudah ngancing. Terus kita nyalakan remote. Nah, ini sudah saya kalibrasi jadi udah bisa digas. Terus untuk lampu nggak perlu dinyalakan ya, saya matikan saja. Oh ya, nggak kelihatan. Coba kita jalan di bawah ini, bisa enggak nih? Oh, bisa guys. Bisa terbang apa enggak ya, kita coba dulu kalau dari bawah ini. Sepertinya powernya berat ya kalau dari bawah. Kita coba aja langsung dilempar. Masih berat depan guys. Bener berarti tadi tak timbang itu masih berat depannya. Kita geser mundur lagi baterainya. Oke, seperti ini. Ini rumputnya masih ngembun ya guys, basah. Karena ini masih pagi. Oke, kita cek lagi. Terus elevatornya juga kita cek, dibikin naik. Oke, jajal terbang lagi guys. Masih turun lagi guys. Elevatornya masih kurang naik ini. Kita bikin up lagi. Kita jajal lagi ya. Masih jatuh lagi guys. Jadi masih berat depan ini. Oke. Padahal ini baterai sudah tak geser mentok belakang. Apa kita taruh atas ini ya, atas boardnya ini bisa enggak ya? Kayaknya ya enggak bisa, natap. Bisanya di bawah tadi. Nah, bisanya seperti ini. Coba kita naikkan lagi elevatornya. Oke, kita coba lagi arah ke sana, guys. Masih berat depan. Terus beloknya pelan banget, guys. Ini enggak ada tombol mode nih. Kalau ada tombol mode nih, nah ini bisa dikontrol. Kita coba lagi. Jadi masih berat depan nih. Ini elevatornya tak bikin naik. Ini karena ini ada sudutnya, bisa untuk ditekuk naik ya. Tak coba lagi.
udah lumayan cuman apa ya, kurang luas tadi terbangnya di pinggir ini, jadi takutnya haluannya luas, terus ini juga dipakai buat apa namanya, sepak bola ya, takutnya jatuh di area sana kena bola atau apa. Ini kalau kena nggak sakit kok, cuman nanti kalau keinjek ini guys bisa kalahin. Pak, kita coba anu enggak, gawang itu loh, sini aja, arah ke sana, nanti coba kita muter lagi. Kamu dari sini arah ke sana coba. Hampir tebangsang guys. Ini glidingnya enak banget ini. Masih kurang naik, masih berat depan. Bisa ditambahi pemberat guys, jalan satu-satunya. Coba ya, bisa kita tambahin pemberat dulu, ambil solasi, soalnya ini masih terlalu turun banget. Kalau powernya udah dapat kenceng ini, cuman dia naiknya kurang. Aku bawa pemberat juga guys, kita coba saja. Ngantongi segini, tak taruh di belakangnya ini harusnya udah kerasa ya harusnya. Oke, di belakang ini tak kasih baut 2,5 cm ya, ini untuk pemberat, karena tadi terbang itu masih berat depan, padahal baterai sudah saya geser ya, sampai elevator udah tak upin, harusnya ngaruh. Kita coba dari sini, karena tadi apa HP-nya anu ya, kalau kepanasan ini dia mau cut off karena ada sensor suhu. Ya udah, Dimas ngerekamnya di sini saja, jadi aku tak yang ke sana, kamu ngerekamnya di pinggir. Di sini aja neduh biar HP ini nggak kepanasan. Ya, ternyata pemberatnya harus dipasin dulu segini, masih belum pas ya, jadi terbangnya enggak, kalau ini udah enak ini, cuman yang ini turbulensi karena ketutupan pohon di belakang kita ini.
Tapi terbangnya gampang banget ya pesawat ini. Naik turunnya pakai gas, belok kiri kanannya ya normal kiri kanan. Cuman untuk kendali naik turunnya ini pakai throttle. Mantap ya. Wah, hampir ke pohon guys. Wih, sedikit lagi. Kayak masih terlalu naik-naik ya. Guys, iso boleh berarti boy. Pesawatnya enak banget. Jadi kalau ini kan tanpa elevator ya, jadi harus ngatur sendiri kayak turunnya ini. Sama ini tak tambahi pemberat di belakang ya. Ini pesawatnya masih lumba-lumba, dia harus kasih pemberat. Coba kita terbangkan lagi. Jadi kalau mau belok itu gasnya dikurangin biar beloknya responsif.
Mantap. Mantap. Iya, jar nangkap ini. Mantap. Ajar lem tekan landing. Yo. Bisa ngebut. Berarti hilang, guys. Aku bawa lagi ya. Aman ya. Cek. Laser lurus. Baterainya sudah habis, guys. Ini lampunya sudah, bentar. Oke, baterainya sudah habis ya. Ini sudah berkedip-kedip. Pantesan tadi tak gosok loyo langsung jatuh, ternyata karena baterainya sudah habis. Ini sudah terbukti ya. Dari pertama terbang itu gagal sampai bisa terbang wis nabrak ya apa-apa. Pesawatnya ora enek sing lecet. Pesawatnya tahan banting tenan nih, guys. Mantap sekali ini. Ini produk pertama yang saya beli dari pabrikan yang modelnya pakai motor kayak gini ya, 3 channel. Jadi dia belum ada servo, cuman bisa saya setting sampai bisa terbang. Yang pertama itu yang jet kecil itu terbangnya susah, guys, karena power yang kurang. Kalau powernya mumpuni mungkin bisa terbang ya. Kalau yang ini sudah jelas bisa terbang ya tadi. Jadi udah sempat lopas-lopas. Cuman untuk settingan tetap masih cari-cari terus ya, guys. Karena di belakang ini saya kasih pemberat baut ya sepanjang 2,5 cm. Kalau ndak tak kasih nih, tak lempar itu pesawatnya langsung turun, guys. Rasanya abot ngarep. CG-nya berarti kalau gini ya antara sini yang ada garis tengahnya ini loh, guys. Nah, yang ini ada garisnya ini. Secara mantap, saya ngiyop, guys. Jadi secara keseluruhan terbangnya mantap, terus feelingnya saya untuk memegang remote ini juga enak banget ya. Ini remote besar, rasanya kayak anu, guys, kayak lagi main PS. Setiknya kan kayak setik PS, ukurannya pas banget ya, di tangan itu nyaman. Terus kalau yang model pesawat seperti ini tuh beda sama drone ya. Kalau drone ini tak gas, tak balik gini mati. Kalau ini enggak, ini masih nyala dan giro masih bekerja, ini enggak mati. Bentar.
Ini baterainya soalnya nggak kuat guys, tak gas sudah nggak bisa, ini nggak kuat. Ini udah berkedip-kedip. Ini aja lampu tak matikan nggak mau, karena memang ya mungkin udah habis banget, kapasitasnya cuman 500 mAh ya. Nanti kalau saya upgrade dibikin 500 mungkin terbangnya bisa lama ya. Kalau ini tadi saya nggak tahu ya terbangnya berapa menit, karena kita ya sempat crash, take off landing terus, jadi durasi menjadi lama ya. Nanti kita cek dulu secara editan, nanti kan kita bisa melihat flight time-nya itu murni berapa menit. Oke, mantap banget ya hasil ini. Nanti bisa saya kembangkan. Kalau ada board terjual dari komponen ini, saya akan membeli boardnya, akan saya bikinkan pesawat yang jenis trainer, seperti trainer yang saya buat seperti untuk pemula itu ya. Jadi nanti akan saya kasih motor spek seperti ini. Tujuannya apa? Saya akan menjual versi yang paling termurah, nanti menggunakan remote seperti ini ya. Ini tapi masih riset dulu, ini nanti saya kembangkan dulu ya dari ini ya. Nanti saat ini mungkin bisa dimodif guys. Aku di rumah punya board Weltoys 3 channel, ada servo sama rudder, so dimodif iki nih, dikasih elevator biar bisa gerak, ini bisa. Terus sama rudder, tapi ini ruddernya cilik banget. Mana mbuh wes pokoknya lihat saja. Nanti kalau sekiranya saya sudah bosen ini pasti tak oprek, tak gawe wes neko-neko pokoknya guys. Oke, mungkin itu saja ya video konten pada kesempatan pagi hari ini yang cukup cerah. Ini agak sedikit mendung. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir. Jangan lupa untuk di like, komen, share, dan di subscribe agar terus mendukung channel YouTube Bung Kisah Sando terus berkembang, khususnya di dunia aeromodeling dan karya seni lainnya. Cukup sekian. Apabila ada salah kata dari saya dalam membuat konten pagi hari ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.